Halo, selamat siang teman-teman Engine Plus. Kembali lagi bersama saya Lukas. Hari ini saya lagi mau review dan berbagi informasi mengenai BMW M4 yang sudah kita modifikasi. Yang akan kita bahas itu aero, suspensi, sama catnya. Canggih, agak-agak takjub gue sih ngeliat cat mobil ini. Penasaran kayak apa? Gue juga penasaran, yuk kita lihat. Kalau BMW ngantongin kunci, dideketin langsung kebuka ya. Bawel ya, kecanggihan. Kalau kita jauh-jauh, ngunci lagi dia. Iya. Yeah. Balik lagi. Saya ingin memperkenalkan Aero Kit dari Engine Plus untuk M4. Kalau sebelumnya kita bikin untuk M2 Trophy, ya ini Aero Kitnya. Nah, sekarang kita sudah bikin untuk BMW M4. Gimana menurut kalian? Gagah nggak? Ya, kalau saya sih berasanya gagah. Emang nih mobil tapi udah ganteng banget sih. Gila, ngelihat lampunya keren. Grill depannya juga benar-benar luar biasa ya. Gede, cukup kontroversial. Ada yang suka, ada yang enggak. Terus sekarang kita tambahin lagi lip canard di bagian depan, menjadikan mobil ini mempunyai tampang yang super agresif. Nah, untuk lip ini dan juga gap filler, sama seperti BMW M2, kita menggunakan bahan HDPE. Ini bahan yang elastis, kuat. Sudah terbukti. Masuk gravel, bolak-balik, berkali-kali, bisa kembali ke sirkuit tanpa harus pecah. Jadi kita bisa bikin pakai karbon, tapi saya rasa karena kita emang konsepnya buat teman-teman track day, terus nggak mau gampang pecah, biar nggak jajan terus, udah kita putuskan ini pakai HDPE. Berbeda dengan canardnya, kita pakai bahan dry carbon. Nah, kalau ini pemiliknya nih yang pasang sendiri dry carbon. Yang bikin gua takjub catnya ini sih. Coba yuk kita lihat. Ini warnanya kayak warna R34 ya. GTR R34 Millennium Jade. Nggak juga, Millennium Jade lebih puder, lebih cerah. Ini rapi loh catnya. Tuh, lihat. Dalam-dalamnya. Terus katanya cat ini lebih bagus dari cat beneran karena self-healing. Jadi kalau kayak kegores, nggak sampai terkelupas, malah besokannya udah hilang sendiri gitu. Cobain yuk, baretin. Gua nggak tahu effortnya seberapa susah untuk proses pengecatan ini. Yang gue dengar katanya sama kayak ngecat mobil, mesti copot bumper, copot bagian-bagian body part. Tapi ini sih hasilnya menurut gue bagus. Ya gue nggak tahu sih biayanya berapa, setimpal apa enggak. Ya mungkin ada harga, ada rupa lah pasti. Nah, kembali lagi ke modifikasiannya. Velg sama dong kita konsepnya. Kita pakai Apex VS 5 RS. Dimana waktu itu kita pernah timbang yang ring 18-nya, yang waktu buat M2 itu satu set velg dan ban aslinya jika dibanding dengan yang ring 18-nya komplit sama ban juga, itu bisa lebih ringan 26 kilo satu mobil. Nah, ini ring 19, anggap aja 20 kilo mungkin. Tapi memang velg ini diangkatnya aja udah jauh lebih ringan dan kuat juga modelnya. Ya, menurut gue time attack banget. Nah, bannya ini kemarin kita pakai Neova, kita pakai lebar 295. Ini masukan langsung dari Apex dan menurut gue pas banget nih, enak banget dilihatnya. Lebar velgnya kan 11. Nah, sedangkan yang depan lebarnya 10 dengan ban 265. Menurut gue juga pas banget. Kelihatan racingnya dapat, terus nggak gemuk, tapi nggak terlalu narik. Emang ngerti ini si Apex nih buat BMW ini. Cakep, cakep, cakep. Ah, ini side skirt juga buatan Engine Plus. Nah, ini wingnya juga. Ini kita berbahan dry carbon. Berbeda dengan yang M2, untuk yang M4 ini wing stay-nya sedikit kita buat lebih tinggi. Karena mobilnya bobotnya lebih berat, kita butuh wingnya lebih tinggi supaya downforce-nya lebih banyak ketimbang yang M2. Untuk exhaust, IPE. Tatakan plat nomor juga kita bikinin biled. Jadi mau mobil time attack, mau mobil sirkuit, detailnya harus dapet. Jangan sampai mentang-mentang mobil sirkuit ada baret-baret gitu ya. Harus super detail semuanya. A few moments. Active track. Wah, mobil zaman now canggih. Oke. Kalau track layarnya malah mati. Nggak boleh ngeliat layar, janganlah. Ganti yang sport aja. Nah, kayak ini pertama kalinya gue naik M4 Competition. Jing, setelannya balap banget ya. Untuk setir juga udah kita ganti.
semua. Kita ganti yang posisinya jadi lebih dekat setirnya ke arah pembalap. Nah, mode-mode untuk driving mode-nya semua masih fungsi. Nah, ini knalpotnya IPE. Jadi kalau kita rubah M1 suaranya lebih halus. Kita M2 dong biar lebih berisik. Bantingannya gimana, Nil? Lo lumayan enak sih. Jadi shock ini yang kita pakai adalah Öhlins. Nah, Öhlins ini adalah Öhlins DFV yang kita kembangin kemarin buat balap M2 Trophy. Jadi shock DFV ini sebenarnya didesain oleh Öhlins untuk road and track. Tapi kita minta peres sedikit lebih keras, kita naikin sekitar 10% supaya lebih banyak ngarah ke track ketimbang untuk jalanannya. Dan menurut gua sekarang bantingannya masih oke banget. Berhasil lah shock yang kita pakai di mobil balap M2 juga kita aplikasiin ke M4. Per-pernya ternyata walaupun dikerasin sedikit tetap masih enak dipakainya, nyaman. Horsepowernya berapa ini? 510 kalau nggak salah one engine. Itu sebelum ganti exhaust. Setelah ganti exhaust IPE, ini mobil kan ATPM, kita pernah waktu itu ganti horsepowernya tuh langsung nambah sekitar 20 WHP. Berarti bisa berapa persen tuh? 5%. Kalau mobil ini 500 HP nambah 10% aja 50, 550, 525, ya 530. Gila ya, mobil zaman sekarang horsepowernya gede-gede, gas tipis-tipis aja ya, kenceng ya. Bantingan sukses, enak ini. Jangan M, yang efisien comfort aja. Suara knalpot langsung halus. Coba, itu tepatnya kenceng banget, gila. Nah, sebenarnya mobil itu perlu nggak sih pakai aero kit? Kalau yang suka gaya balap pasti perlu untuk ningkatin kegantengan. Tapi di luar itu, memang aero kit ini membantu meningkatkan kestabilan mobil. Bagaimana caranya? Ya dengan adanya tekanan downforce, jadi mobil lebih ketekan ke bawah. Nah, Aerokit Engine Plus ini yang kita desain berdasarkan perhitungan dari CFD memberikan downforce ekstra sekitar 25% sampai 30% tergantung kecepatan ataupun angin. Tapi sebenarnya kita nggak bisa sembarangan, misalnya ya kita pasang wing belakang segede-gedenya tapi depannya kita nggak kasih splitter, ya kan, karena splitter itu juga membantu downforce, menarik bagian mobil depan ke bawah. Yang kita perlukan adalah balance. Jadi tekanan yang diberikan ke roda, misalnya yang belakang di wing kita kasih 100 kilo lebih ekstra menekan, yang depan pun kita imbangkan di angka sekitar 100 kilo juga, kita kejar sama gitu. Apalagi di mobil-mobil yang power sebesar ini. Nah, wing ini penting banget, penting banget. Tahun ini gua balapan Porsche itu sangat banyak bereksperimen di aero, karena aeronya Porsche itu kan bisa di adjust dan sayapnya cukup lebar. Itu kalau wing belakangnya kita tambahin downforce-nya, berarti kan belakangnya makin nekan ketimbang depan. Mobil jadi lebih understeer. Jadi di high speed cornering, di tikungan 789 Mandalika, nikung tuh lebih banyak. Tapi di tikungan 10-nya di ujungnya dengan downforce yang lebih banyak, ngeremnya bisa lebih dekat dan pantatnya saat dibuka gas lebih nggak lari. Jadi ada yang perlu kita setting, seimbangin. Kita ngerasa gimana nih, ya kan? Kalau kita ngerasa pantatnya terlalu liar, ya kan, nggak ada understeer, ya udah wing belakangnya aja kita tambahin. Atau sebaliknya, ya kan, mobilnya understeer banget, ya udah wing belakangnya aja kita lebih datar. Sebenarnya kita bisa setting dari bagian depan, aero depan, cuman kan depan lebih susah ya nyetingnya. Manjang-manjangin splitter, mendekin splitter, itu kan
butuh ganti, sedangkan wing kan kita tinggal adjust. Makanya sebelum pasang ya kita mesti tahu dulu balance dari aero yang diberikan oleh body kit tersebut. Nah contohnya mobil S2000 Time Attack kita itu juga udah dilakukan wind tunnel oleh Voltex untuk aero kitnya, ya kan. Jadi dia udah mengklaim aero depan dan belakangnya udah balance. Nanti kita tinggal adjust aja, kita mau ada rasain lebih understeer apa oversteer. Nah, makanya itu aero penting banget, apalagi kalau lagi hujan. Kalau lagi hujan, gerak belakang biasanya aeronya angle-nya ditambahin supaya belakangnya lebih ngegrip. Sekarang masuk tol, kita rubah lagi driving mode-nya ke M2. Ini kelihatan nih di sini nih. Sekarang efisien, comfort kita rubah ke M2. Oh, sport plus, sport. Langsung throttle response juga berasa berubah. Udah siap nih. Pelan-pelan aja. Ya iya. Ini dua rolling aja, gas tipis. Asik ya. 140 gigi 6, 140, 150 nikung. Bukan ngebut-ngebutan loh. Maksudnya rolling aja nyantai, gila. Enak banget. Gila. Shock enak banget ya Neil. Iya. Hah? Gigit banget ya. Spesial ini Ohlins-nya. Plus spek. Gila Neil. Hah? Gila stabil. Iya, ban gak ada bunyi, gak ada maksa nikung. Top sih ini mobil sih. Hah? Iya. Gila ini. Ini pertama kalinya gue naik M4. Gue naik M3 Wagon, M3 X-Drive, F80 M3, M2 ya gue nyobain di sirkuit. M2 gue nyobain di jalan-jalan dulu, jalanan. Tapi jauh gila sama M4 rasanya. Oh gitu ya? Iya, enakan ini. Nah ini lebih, ya ini kan udah kita modifikasi. Ini lebih berasa kayak lebih dekat ke arah mobil sirkuit yang bisa dipakai harian dengan sangat nyaman. Kalau M2 waktu itu gue pakai harian kan standar total Neil. Ya mesin kenceng, lari 200. Ya ada takutnya ini bannya kan ban standar gitu dulu kan. Kalau ini kan bannya udah enak, pelek udah enak. Setir tuh kalau deket enak kayak gini nih. Wah tuh respon tangan sama setir tuh gini benar. Jadi kita tuh kalau nikung ya, seandainya perlu respon yang sangat cepat, kalau setirnya dekat gini, tangan kita tuh dekat gini. Tapi kalau kita nyetirnya kejauhan gini kan, wah gini-gini tuh susah counter-counter mobil. Itu makanya setir racing pada umumnya semua lebih dekat ke arah pembalap. Nah, ini juga enak banget. Jadi suara cetik-cetik ini itu menjadi indera keenam para pembalap. Kalau udah pakai helm, ya kan, terus kita lagi ngefight sama mobil sebelah, kan suara exhaust mobil sebelah masuk juga ke mobil. Kalau ini suara yang nggak kenceng, kadang-kadang kita nggak begitu yakin nih masuk apa enggak, nyetik kita pas apa enggak, apalagi tangannya lagi sibuk, lagi counter gitu kan, kayak nyupir Metro Mini, sat, cetek. Nah ini harus ada suaranya. Nah ini jauh lebih enak dari suara standarnya. Kalau aeronya paten, juga kita nyetirnya pede, aero bakal ngebantuin kita. Kalau aeronya nggak paten, takutnya sayapnya lepas kena angin. Nggak kuat nahan bobot. Tadi kita lari 200 berapa? 40 ya. Berarti wingnya itu nekatnya udah 160 kiloan. Mesti tanya Ija bagian desainer. Tergantung speednya kemarin. Ngomong-ngomong soal top speed sama wing, waktu itu
gue lagi balapan Porsche di tikungan 789 menuju ke 10. Kalau wing angle-nya, aeronya gue tambahin, makin tegak, dia kan makin neken tuh mobil. Top speed-nya turun sampai sekitar 5 km per jam. Jadi kalau nggak salah yang lain pada dapat top speed-nya 235 km per jam. Karena waktu itu gue ngetes wing angle gue paling gede dibanding mobil-mobil para pembalap lain, top speed gue paling rendah. Terus ya udah, cobain samain kayak yang lain wing angle-nya, langsung top speed-nya nambah. Jadi downforce makan horsepower, tapi bisa memberi kamu nikung lebih cepat. Lalu gimana nyetingnya? Ya itu dia, tetap pasti ngetes di jalan, ngetes di sirkuit, balance-nya gimana, daya driving-nya gimana, super late braking apa enggak. Kalau super late braking demennya, ya udah downforce-nya agak tinggi wingnya, jadi mobilnya bisa direm di ujung, ya kan, dibantu sama angin tetap lekat. Tapi ya nikungnya kalau kebanyakan downforce di belakang agak under. Kalau mau nggak under, ya wing angle-nya dibuka dikit, top speed-nya bisa lebih kencang, ya kan. Tapi kalau lagi keluar tikungan, digas mungkin ada lari-lari dikit gitu, pantatnya goyang-goyang, kecol. Untuk brake pad sama piringan ini masih menggunakan OEM. Jadi kita udah ngetes tuh brake pad sama piringan OEM BMW M yang seri G, itu kuat. Memang bite-nya nggak sebagus kalau kita ganti brake pad aftermarket, tapi pada dasarnya brake pad-nya ini kuat untuk main time attack. Kita udah cobain berkali-kali. Kita udah cobain berbagai merek brake pad juga. Kalau cewek ada yang bilang apa katanya, cowok hanya selalu memikirkan seks. Dia belum tahu yang namanya kena beginian. Aduh, gila. Gila, Nil. Kayaknya M4 menjadi salah satu kendaraan terfavorit gua di akhir tahun. Ya, awal tahun kan ngetes mobil lain lagi, favorit lagi yang lain. Lebih gila ini. Ya, kalau M2 buat balap di sirkuit. Kalau buat jalan-jalan ganteng-gantengan M4 lah. Menurut lo kalau di Mandalika ini bisa dapat berapa? Kalau dibawa sama seorang pembalap beneran? Nah, ini kan sama-sama gerak belakang sama kayak M2 ATPM. Kayaknya sih maksimal kalau dibawa sama pembalap time-nya sama M2. Memang horsepower standarnya lebih gede, tapi M2 pun kalau horsepower kita samain sama M4, bodi dia jauh lebih ringan, Nil. Ini jauh lebih berat. Kalau nggak salah ada selisih 100 kilo, gitu kan. Kita kasih pelek dan ban yang sama, semuanya sama, cuman beda satu M2 satu M4. Justru itu BMW pinter, Nil. Lu mau yang ganteng, iya kan? Ya lu naiknya M4, iya kan? Iya. Lu mau lebih hemat, tapi lap time-nya juga sama, enteng, ya kan? Ya lu ke M2. Kalau M3 nggak masuk nih ya? M3 4 pintu ya? 4 pintu ya? Ya kalau gua sih pilih kalau mobil yang namanya mobil sport ya, weekend, mobil mainan, atau tiba-tiba pengen time attack masuk sirkuit. Kalau ada 2 pintunya, kita ambil yang 2 pintunya, nggak ngambil yang 4 pintunya. Coba aja 3-4 lu pilih yang 4 pintu. Bandingin sama yang 2 pintu. Beda ya pasti ya? Iya. Gimana, Nil? Enak mobil, Nil? Enak lah. Kan lu juga nyobain banyak mobil, Nil, sama gua, Nil. Enak kayak ini ya? Enak sih. Apa karena udah pasang aerokit ya makanya? Lu dagang aja, Dagang lu, Nil, ya? ikut-ikutan. Memang berdasarnya mobilnya udah enak, Nil. Apa karena ganti setir? Oh iya. Lebih dagang lagi. Betul. Yang pasti setir Momo ini lingkarannya nih, jendelanya pas sama layar dalam, nggak ada nutupin sama sekali. Itu baru dagang nih. Oke. Bener-bener. Serius, pas banget, nggak ada yang ketutupan. Batangnya tuh nggak ngalangin. Lobang setirnya tuh bisa ngelihat semua
indikator dan speedometer dan RPM tanpa ada ketutupan sama setir. Iya. Emang seharusnya gitu ya. Iya dong. Dan walaupun ini kan lebih kecil kan Tuh. dibanding standarnya. Makanya kalau mobil balap beneran yang dipakai GT, kayak gue pakai balap Porsche, itu setirnya cuman nggak bulat, segini doang. Jadi atasnya bersih. Tapi kalau lagi muter balik kayak gini susah nyari setirnya, nanti kagak dapet. Oke, gua rasa sampai di sini reviewnya. Boleh beli M4. Boleh ya. Boleh. Terima kasih teman-teman.